dan Titi ini ulang tahun. Ibu Titi 7 hari yang lalu tepatnya itu sempat mengunggah foto, sempat ikut di klub di Hambalang dan juga bersama dengan Bapak Prabowo Subianto. Kira-kira ada pesan gak sih Bu yang dititipkan untuk Ibu Titi Soeharto? Apa yang mau ditanya? Siapanya menjadi ditetapkan dan terpilih. Oh, kita berpuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Pak Prabowo bisa terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai kisah Titik Soeharto dan Prabowo di masa lalu. Bercerai bukan tak lagi cinta. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan kisah Titik Soeharto dan Prabowo di masa lalu. Bercerai bukan tak lagi cinta. Semenjak Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024, nama Titik Soeharto banyak menjadi pusat perhatian dan disebut-sebut sebagai Ibu Negara Republik Indonesia ke-8. Diberitakan bahwa Titik dan Prabowo berpisah pada tahun 1998. Sehingga perceraian tersebut terjadi setelah 15 tahun mereka hidup bersama. Di tahun 1995, hubungan keluarga Sumitro dan Soeharto sempat merenggang. Sumitro kerap mengkritik kebijakan yang dibuat pada saat kepemimpinan Soeharto. Pasalnya, peran Pangkostrat dianggap sangat penting dalam mengantisipasi kericuhan massa. Keluarga Cendana mempermasalahkan mengapa Prabowo membiarkan para mahasiswa menguasai gedung MPR DPR. Tekanan politik yang terjadi kala itu membuat Prabowo kemudian memilih mengasingkan diri ke Yordania usai kerusuhan tersebut. Bersamaan dengan gejolak politik yang terjadi, Prabowo dan Titik juga resmi bercerai. Kisah cinta Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto. Nama Prabowo Subianto belakangan ini tengah ramai diperbincangkan di sosial media. Tidak hanya ramai karena Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden Indonesia 2024, tetapi juga karena pada Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023, Prabowo Subianto melantik mantan istrinya, Siti Hediati Haryadi Titik Soeharto, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Karena kejadian ini, banyak yang penasaran tentang bagaimana kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Awal pertemuan hubungan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto berawal dari sebuah perkenalan. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo dan Titik Soeharto menjalani sebuah hubungan romantis. Mengetahui sang putra berpacaran dengan Titik Soeharto, Sumitro berpesan kepada anaknya untuk serius dalam menjalani hubungannya. Pada akhirnya, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menikah pada Mei tahun 1983. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi seorang putra sematawayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Bercerai sayangnya, pernikahan Prabowo dan Titik hanya bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan bercerai pada Mei tahun 1998. Usut punya usut, perceraian keduanya disebabkan oleh memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui oleh isu politik. Sebab, berdasarkan dari isu yang beredar, Prabowo Subianto dituding mengkhianati Soeharto, sang mertua. Seperti yang tercatat dalam sejarah, pada Mei tahun 1998, kerusuhan besar-besaran terjadi. Bahkan, Prabowo Subianto juga dituding membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dalam rangkaian kerusuhan Mei tahun 1998 yang terjadi. Disebutkan bahwa pada saat itu Titik Soeharto hanya menangis melihat sang suami dituduh mengkhianati Soeharto. Namun, terlepas dari berbagai kabar burung yang beredar, tidak dapat dipastikan secara pasti apa penyebab perceraian antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto.
Tudingan yang dilemparkan kepada Prabowo pada 1998 juga belum terbukti benar atau salahnya. Setelah kurang lebih 25 tahun berlalu, baik Prabowo dan Titik Soeharto masih terus menjalani hubungan silaturahmi dengan baik. Bahkan, mereka masih kerap tampil bersamaan dalam sebuah acara yang membuat keduanya kerap diterpa isu rujuk. Menariknya lagi, selama 25 tahun pasca bercerai, Prabowo atau Titik Soeharto terlihat tidak mencari pasangan baru. Pesona Titik Soeharto, kisah cinta dengan Prabowo hingga gaya fashion sederhana perempuan Jawa. Titik Soeharto, putri keempat dari Presiden Soeharto, dikenal bukan hanya karena latar belakang keluarganya yang kuat dalam politik dan bisnis, tetapi juga karena perjalanan hidupnya yang menarik perhatian publik. Kisah cintanya dengan Prabowo Subianto Presiden terpilih RI 2024, kiprahnya dalam karir politik, serta gaya fashion yang selalu memukau menjadikan Titik sebagai sosok yang terus disorot di berbagai bidang. Mari kita telusuri lebih dalam pesona Titik Soeharto dari berbagai sisi kehidupannya. Siti Hediati Soeharto, yang lebih dikenal dengan nama Titik Soeharto, lahir pada tanggal 14 April tahun 1959 di Semarang, Jawa Tengah. Putri keempat dari Presiden kedua Indonesia, Soeharto, dan Siti Hartinah Tien Soeharto. Titik tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat berpengaruh dalam politik dan bisnis. Saudara-saudaranya, seperti Siti Hardianti Rukmana, Mbak Tutut, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmojo, Hutomo Mandala Putra Tommy, dan Siti Hutami Endang Adiningsih, Mamik juga dikenal sebagai tokoh publik yang aktif di berbagai bidang. Terlahir dalam keluarga yang memegang kekuasaan tertinggi negara selama 32 tahun, Titik tidak hanya harus menyelaraskan identitasnya dengan warisan keluarganya, tetapi juga menempa karir politiknya sendiri. Ia memulai pendidikan formalnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang menjadi landasan bagi karir politik dan bisnisnya di kemudian hari. Sejak muda, Titik telah aktif dalam berbagai organisasi. Dia terlibat sebagai anggota Yayasan Purna Bakti Pertiwi, Ketua Yayasan Seni Indonesia, dan menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Panahan Indonesia, Perpani. Sebagai keturunan keluarga cendana, ia juga berperan penting di dunia bisnis. Saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Abitama, ia membeli 25% saham PT Surya Citra Media Terbuka, dan berhasil meningkatkan kepemilikan saham PT Abitama hingga mencapai 77,49%. Pada tahun 2006, ketika SCTV menyiarkan Piala Dunia, Titik tampil sebagai presenter dalam 3 pertandingan, memperlihatkan keterlibatannya yang luas dalam dunia hiburan dan media. Karir Titik Soeharto. Perjalanan karir politik Titik Soeharto dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Golkar, partai yang identik dengan kepemimpinan ayahnya, Soeharto. Titik semakin dikenal ketika terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode tahun 2014 sampai tahun 2019, menandakan kemampuannya dalam meraih dukungan publik. Namun, dinamika politik Indonesia yang terus berkembang membuat Titik mengambil langkah mengejutkan pada 2018, dengan mengundurkan diri dari Golkar. Ia merasa kondisi bangsa membutuhkan perubahan besar. Setelah itu, Titik sempat bergabung dengan Partai Berkarya, partai yang didirikan oleh adiknya, Tommy Soeharto. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat pengaruh keluarga cendana dalam politik. Meski begitu, keterlibatannya di Partai Berkarya tidak berlangsung lama. Menjelang pemilu 2024, Titik kembali membuat gebrakan dengan bergabung ke Partai Gerindra yang dipimpin mantan suaminya, Prabowo Subianto. Keputusan ini menimbulkan spekulasi, namun Titik langsung mendapat posisi strategis sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Ia juga maju sebagai calon anggota legislatif untuk Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, yang memiliki hubungan historis dengan keluarga Soeharto. Selain itu, Titik ikut dalam tim kampanye nasional TKN, Prabowo Gibran Rakabuming Raka sebagai anggota Dewan Penasihat, menjadikannya tokoh kunci dalam kampanye tersebut. Kerja sama politik ini juga memunculkan dinamika baru antara Titik dan Prabowo. Meski pernah bercerai, kini mereka sering tampil bersama dalam acara politik, menunjukkan bahwa keduanya mampu mengesampingkan masa lalu demi tujuan politik yang lebih besar. Hubungan asmara antara Titik dan Prabowo berlangsung selama 2 tahun sebelum akhirnya menikah pada tanggal 8 Mei tahun 1983. Meskipun Prabowo bukan cinta pertama Titik, hubungan mereka mendapat restu dari ayah Prabowo, Sumitro Joyohadikusumo, yang sering mengingatkan Prabowo untuk serius dalam hubungan ini. Ketika ditanya oleh Sumitro tentang keseriusannya,
Prabowo dengan lantang menyatakan akan segera melamar Titik. Sumitro kemudian datang ke kediaman Soeharto untuk melamar Titik atas nama Prabowo. Pernikahan mereka yang disaksikan publik ini dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo, atau yang akrab disapa Didit Prabowo, yang lahir pada tanggal 22 Maret tahun 1984. Didit kemudian tumbuh besar di Boston, Amerika Serikat, dan tinggal di Paris, Prancis. Saat ini, Didit dikenal sebagai seorang desainer setelah menempuh pendidikan di Parsons School of Design di New York dan École Parsons à Paris. Namun, hubungan rumah tangga Titik dan Prabowo mulai retak pada tahun 1995. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketegangan politik antara keluarga Soeharto dan Prabowo, terutama setelah kejatuhan Soeharto pada 1998. Isu politik ini memengaruhi hubungan pribadi mereka, hingga akhirnya mereka bercerai sebelum Prabowo mengasingkan diri ke Yordania pada akhir 1998. Berdua akan bersatu kembali, baik dalam konteks politik maupun hubungan pribadi. Gaya fashion Titik Soeharto. Selain kehidupan pribadinya, Titik Soeharto juga dikenal dengan gaya fashion yang selalu memikat namun sederhana. Sejak muda, ia tampil anggun dan elegan, mengikuti perkembangan tren fashion sambil menjaga identitasnya sebagai putri seorang presiden. Pada era 80-an dan 90-an, Titik sering mengenakan busana tradisional seperti kebaya mewah yang berkelas, membuat penampilannya selalu mencuri perhatian di acara-acara resmi kenegaraan. Seiring berjalannya waktu, gayanya berevolusi, mengadopsi tren fashion internasional tanpa meninggalkan ciri khas keanggunan tradisional Indonesia. Di tahun 2024 ini, Titik tetap tampil memukau, mengikuti tren fashion masa kini namun tetap mempertahankan sentuhan elegan perempuan Jawa. Bahkan dalam balutan gaya kasual sekalipun, pesona keanggunannya tetap terpancar, memperlihatkan gaya yang berkelas. Fakta kisah cinta Prabowo Titik Soeharto yang tak banyak diketahui, ternyata bukan cinta pertama. Kisah cinta Prabowo dan Titik kembali jadi sorotan usai Prabowo Subianto dilantik jadi presiden RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Banyak publik yang penasaran akan kelanjutan hubungan Prabowo dan Titik setelah dirinya menjabat sebagai presiden Indonesia. Namun di balik rasa penasaran publik, ternyata ada banyak fakta kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto yang tak banyak diketahui orang. Apa saja fakta-fakta kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto? Simak artikel ini hingga selesai. Fakta kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto. 1. Bukan cinta pertama Prabowo. Tak banyak yang tahu jika Prabowo dan Titik Soeharto berpacaran hampir 2 tahun. Meski hingga kini Titik Soeharto jadi cinta yang belum tergantikan, Titik Soeharto ternyata bukanlah cinta pertama Prabowo. Titik Soeharto dan Prabowo bakal rujuk usai pelantikan. Senyum semeringah terpancar di wajah Ibu Negara. Prabowo pernah menjalin hubungan serius dengan beberapa wanita. Sampai suatu hari Prabowo meminta izin kepada Sumitro untuk mengenalkan Titik Soeharto sebagai pacarnya. Dari perkenalan itu, Sumitro pun berpesan pada Prabowo untuk tak main-main dengan Titik Soeharto yang merupakan muridnya sendiri. Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu, kata Sumitro dalam sebuah buku biografi. 2. Langsung melamar Titik Soeharto. Kedekatan Prabowo dengan Titik rupanya terdengar Ibu Titik Soeharto, Tien Soeharto. Bu Tien pun langsung mendekati Sumitro untuk mempertanyakan soal kedekatan Prabowo dan anaknya. Tak berapa lama setelah itu datang Choa Hok Sui, orang kepercayaan Prabowo Sutejo, untuk mendorong Sumitro segera meresmikan hubungan Prabowo dan Titik. Prabowo pun dengan yakin langsung ingin melamar Titik Soeharto. Ya, nanti saya lamar. 3. Keluarga Prabowo datangi keluarga Cendana. Prabowo diberitahu bahwa ia tidak boleh melamar Titik Soeharto sendiri, melainkan harus pihak keluarga yang datang. Sumitro akhirnya datang melamar Titik Soeharto untuk Prabowo. Lamaran dari Sumitro langsung dijawab Pak Harto. Pak Mitro, tentu kita betul-betul merasa bahagia, tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat. Bagaimanapun juga pasti masyarakat luas akan menyoroti ini, mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai cendekiawan terkemuka, kata Pak Harto. Titik Soeharto dan Prabowo pakai baju couple, berdiri paling depan saksikan pelantikan meski menemui aral melintang. Keluarga Soeharto akhirnya menerima lamaran keluarga Sumitro dengan baik dan penuh rasa hormat. Terlebih Ibu Tien, kala itu terlihat amat bahagia. 4. Punya 1 anak setelah menikah,
Prabowo Subianto dan Titik Soeharto memiliki anak semata wayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Didit yang tumbuh besar di Boston, AS, sekarang tinggal di Paris dan berprofesi sebagai seorang desainer. 5. Hubungan merenggang karena politik. Sumitro mengemukakan bahwa ia tidak mungkin dapat menempatkan diri dalam suasana keluarga yang sangat Jawa, daripada dia harus munafik. Namun keluarga Soeharto sebenarnya sangat menghormati adanya perbedaan kultur Jawa dan modern tersebut. Saat Lebaran atau di hari ulang tahun Soeharto dan Butien, keluarga Sumitro tetap diundang ke Cendana. Namun karena adanya ketegangan politik, hubungan Sumitro dan Soeharto mulai renggang semenjak tahun 1995. Sumitro tetap bersikap terbuka dan merdeka, dia merasa bebas mengkritik kebijakan pembangunan Soeharto, bahkan sampai menerima HR. Darsono yang tak lain lawan politik Soeharto. Titik Soeharto dampingi Prabowo Subianto dilantik jadi presiden, senyum semringah, ibu negara, jadi sorotan. Salah satu kritik Sumitro yang membuat merah telinga Soeharto adalah sinyalemen mengenai kebocoran 30% dana pembangunan. Padahal masa 3 tahun terakhir menjelang jatuhnya Soeharto merupakan saat kritis, yang ditandai semakin sukarnya Soeharto menerima kritik. Bila Sumitro mengkritik maka Titik Soeharto akan datang menyampaikan pesan Pak Harto. Namun pesan dari Titik tak pernah digubris Sumitro. 6. Prabowo dan Titik Soeharto pisah. Keretakan Prabowo dan Titik Soeharto pecah dengan diwarnai peristiwa lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Cendana marah karena menganggap Prabowo membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Mereka curiga pelengseran itu disengaja sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Soeharto. Siti Hardianti Hastuti Tutut dan Siti Hutami Endang Adiningsih, Mamik dituliskan dalam buku itu marah-marah kepada Prabowo. Kamu kemana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR? Prabowo kala itu menyahut, apakah dia harus menembaki para mahasiswa itu? Tanggal 25 Mei tahun 1998 Letjen Prabowo Subianto resmi dicopot dari Pangkostrat dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko Abri. Tak berapa lama setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira, DKP, bahkan karir militer Prabowo diakhiri oleh Wiranto. Akhirnya Prabowo memutuskan untuk memilih menjadi pengusaha di luar negeri guna menyusun hidup yang baru, demikian yang tertulis di buku, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyo Hadikusumo. Kisah cinta itu tertulis dalam bab besanan dan hubungan dengan Soeharto yang terbit pada tahun 2000. Baca juga, tak pernah gamblang akui cerai dari Prabowo, potret Titik Soeharto rajin dampingi sang jenderal ramai lagi. Hal inilah yang disebut-sebut menjadi penyebab Prabowo dan Titik berpisah. Namun tak ada yang tahu persis kapan pastinya mereka berpisah, termasuk apakah keduanya sudah bercerai atau tidak. 7. Sempat dikabarkan rujuk kemesraan Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto kembali muncul menjelang Pilpres 2019. Bahkan saat itu, Titik Soeharto terlihat malu-malu kala disinggung soal kemungkinan rujuk. Titik dan Prabowo juga saling memposting foto kenangan lama. Namun Titik enggan menjawab pasti ketika dikonfirmasi. Hahaha, tawa Titik menyambut pertanyaan soal rujuk dengan Prabowo. 8. Sering dampingi Prabowo. Dugaan rujuk ini pun kian panas saat Titik Soeharto sering terlihat mendampingi Prabowo Subianto. Titik pun bercerita, Prabowo sempat datang ke keluarga Cendana usai deklarasi Capres pada tanggal 9 Agustus tahun 2018 lalu. Prabowo meminta dukungan ke keluarga Presiden RI kedua itu. Demikian deretan fakta kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto, sebagaimana dirangkum dari buku, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyo Hadikusumo. Kisah cinta itu tertulis dalam bab besanan dan hubungan dengan Soeharto yang terbit pada tahun 2000. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.